Halo teman-teman, kembali lagi di channel belajar arsitektur bersama saya Virus. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang izin mendirikan bangunan atau IMB dulunya. Tapi sekarang sejak beberapa tahun yang lalu itu IMB sudah diganti nama menjadi PBG teman-teman, atau Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail apa itu IMB atau PBG tadi, dan apa saja syarat-syaratnya untuk membuat IMB tadi. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih detail, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe dulu, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang IMB tadi, di sini mau disclaimer dulu nih. Kalau di sini kita akan membahas lebih detail bagaimana IMB itu dari sisi konsultan arsitektur gitu. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang akan dikeluarkan oleh konsultan arsitektur sebagai lampiran nantinya yang akan digunakan di IMB tadi. Jadi di sini kita tidak akan mengupas tuntas secara penuh mengenai apa itu IMB, tapi hanya mengupas sebagian dari sisi konsultan arsitekturnya saja gitu, teman-teman. Oke teman-teman, sebenarnya seberapa penting sih IMB itu? IMB atau izin mendirikan bangunan itu adalah suatu dokumen legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun baru, merenovasi, memperluas, atau mengurangi bangunan gedung. Jadi harusnya itu ya teman-teman, kita tuh nggak bisa mendirikan bangunan kalau nggak ada IMB. Dokumen ini tuh, IMB itu sangat penting, apalagi bagi teman-teman yang ingin mendirikan usaha gitu. Karena IMB ini tuh menjadi salah satu syarat untuk penerbitan surat izin usaha perdagangan atau izin usaha industri. Nah, udah terbayang ya bagaimana pentingnya IMB bagi teman-teman yang tidak beraktivitas di usaha ataupun yang ingin mendirikan usaha gitu. Bukan tanpa alasan pemerintah itu menerbitkan IMB atau menentukan kalau bangunan gedung itu harus punya IMB. Tujuannya itu adalah agar tata letak bangunan-bangunan di suatu daerah atau suatu kota itu lebih tertata rapi gitu teman-teman. Karena kalau nggak ada IMB ya nanti orang-orang sembarang aja gitu membangun rumahnya, bangun kantornya gitu tanpa ada penataan yang teratur gitu. Nah, sebagai contoh bisa dilihat kebanyakan di daerah ibu kota tercinta di Jakarta. Bisa dilihat banyak pemukiman liar atau kumuh ya, itu yang bangunannya itu tidak memiliki izin. Misal sebagai contoh itu orang-orang atau penduduk di sana bisa membangun di pinggir sungai gitu, pas di pinggir sungai. Padahal di IMB itu untuk mendirikan suatu bangunan itu nggak boleh persis di pinggir sungai karena itu ada peraturan bahwa ada jarak itu beberapa meter dari sungai yang merupakan salah satu syarat untuk mendirikan IMB. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mendirikan di pinggir sungai persis gitu, itu harusnya IMB nggak bisa keluar. Nah, sebagai contoh teman-teman, misalkan ada rumah yang didirikan di pinggir sungai. Sebenarnya untuk menerbitkan IMB itu kan ada ketentuan-ketentuan khusus ya untuk mendirikan bangunan seperti harus mematuhi sempadan jalan, sempadan sungai, terus koefisien dan lain-lain itu yang nantinya akan ada dibahas di video lain ya. Untuk menerbitkan IMB itu harus mematuhi peraturan-peraturan bangunan yang tadi gitu yang sempadan dan lain-lain tadi. Nah, ketika ada rumah yang didirikan di atas sungai persis itu sebenarnya melanggar peraturan daerah setempat dan IMB-nya itu tidak bisa keluar karena melanggar tadi. Nah, jadi ketika bangunan itu tetap berdiri, sejatinya rumah itu tidak memiliki IMB dan dia tidak mematuhi peraturan daerah setempat yang mengakibatkan tata letak di area tersebut itu jadi kacau. Nah, konsekuensinya dari bangunan nggak memiliki IMB itu ada beberapa teman-teman. Salah satu contoh terbesarnya itu ya bangunannya itu akan beresiko dibongkar oleh
pemerintah setempat karena tidak memiliki izin untuk mendirikan bangunan. Nah, contoh kecil lainnya itu adalah bahwa ketika kalian ingin menjual rumah kalian gitu, tapi nggak memiliki IMB itu agak susah ya teman-teman, karena IMB itu sebagai jaminan bahwa bangunannya itu memang memiliki izin dan aman untuk berdiri di daerah tersebut gitu teman-teman. Oke, sebelum itu saya izin untuk minum dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya. Kalau teman-teman ingin mengurus IMB atau yang sudah berubah nama jadi PBG tadi, teman-teman itu harus melibatkan arsitek. Dan arsiteknya itu nggak semuanya bisa gitu. Arsiteknya itu harus tersertifikasi atau yang ber-STRA sekarang istilahnya. Nah, dokumen yang harus dipersiapkan dari konsultan arsitek itu yang pertama adalah gambar arsitektur dan juga gambar strukturnya. Gambar arsitektur itu meliputi denah, tampak, dan juga potongan beserta detail-detail bangunannya. Nah, sedangkan gambar struktur itu adalah seperti gambar fondasi, rencana kolom dan balok, kemudian ada rencana plat, dan juga rencana atap. Nah, kedua gambar arsitektur dan juga struktur tadi itu tergabung dalam yang namanya DED atau Detail Engineering Drawing, atau bahasa Indonesia itu gambar kerja. Nah, gambar DED-nya itu nantinya akan membantu tukang untuk membangun bangunan yang akan dibangun gitu. Hal tersebut karena detail-detail yang ada pada bangunan itu digambarkan pada gambar kerja tadi. Nah, syarat yang kedua itu adalah perhitungan struktur. Namun ya teman-teman, perhitungan struktur ini nggak semua daerah itu mensyaratkan bahwa itu harus ada. Dan juga perhitungan struktur ini dibutuhkan ketika bangunan tersebut itu 2 lantai atau lebih. Yang perlu dicatat adalah bahwa perhitungan struktur ini itu nggak dikeluarkan oleh sisi arsitek atau konsultan arsitek. Namun ada ahli sendiri, yaitu ahli struktur yang akan mengeluarkan perhitungan struktur bangunan yang akan digunakan sebagai syarat untuk IMB tadi. Nah, syarat yang ketiga itu adalah STRA. STRA itu apa? STRA singkatnya itu adalah Surat Tanda Registrasi Arsitek. Nah, tadi kan sudah disinggung di awal ya teman-teman, gambar dokumen yang akan jadi lampiran yang digunakan di IMB itu harus arsitek yang tersertifikasi. Nah, tersertifikasinya itu oleh IAI dengan STRA tadi. Bisa dibilang kalau arsitek tersebut itu sudah ahli dalam hal mendesain dan merancang sebuah bangunan. Nah, dengan begitu, desain yang dibuat oleh arsitek yang ber-STRA ini tuh dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu dia teman-teman, serba-serbi tentang IMB. Sampai sini udah paham belum kan betapa pentingnya IMB dalam mendirikan bangunan? Untuk persyaratan IMB selengkapnya, teman-teman itu bisa mengecek website di masing-masing daerah, di masing-masing pemerintah daerah maksudnya. Karena kebijakan mengenai IMB dan persyaratannya apa saja itu kadang berbeda-beda di tiap daerah. Jadi teman-teman buat memastikan apa saja persyaratannya dan apa saja kebijakannya, itu teman-teman bisa langsung cek aja. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini bersama saya Virus dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya dan dadah.